I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mencakup aspek-aspek berikut. Pertama, pengenalan ideologi Pancasila. Kedua, kepedulian terhadap keragaman budaya. 3. Pemahaman sejarah persatuan. 4. Toleransi dan dialog antar budaya. 5. Kewarganegaraan aktif. 6. Pendidikan moral. Norma, hukum, dan peraturan. Pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang disertai sanksi kepada seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran. Sedangkan hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum ini bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, pengertian peraturan. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi dan tidak dapat dihilangkan. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, universal. Yang kedua, tak terbagi. Yang ketiga, saling bergantung. Yang keempat, saling terkait. Yang kelima, kesetaraan. Yang keenam, non-diskriminasi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan topik yang luas terkait dengan kebutuhan warga negara. Beberapa aspek pelatihan pendidikan Pancasila kewarganegaraan terkait kebutuhan warga diuraikan sebagai berikut. 1. Karakter dan sikap warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 2. Memahami hak dan tanggung jawab warga negara Indonesia. 3. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara. 4. Memahami konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia. 5. Untuk memahami sejarah dan budaya Indonesia. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila kewarganegaraan, diharapkan warga negara memahami dan menyadari hak dan kewajiban warga negara yang cerdas, berilmu, dan berkarakter sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan dan politik. Terkait aspek kekuasaan dan politik mencakup pemahaman tentang sistem politik, struktur kekuasaan dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah, seperti mempelajari tentang prinsip-prinsip demokrasi, proses politik, dan sistem pemerintah. Selain itu, mempelajari tentang peran lembaga-lembaga politik seperti parlemen, eksekutif, dan yudikatif. Mempelajari tentang partisipasi politik yang bertanggung jawab seperti menggunakan hak suara, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam kegiatan politik yang konstruktif. Dan juga akan memahami pentingnya toleransi dalam konteks kekuasaan dan politik. Juga dapat membahas isu-isu politik yang relevan seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peran negara dalam pembangunan. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara dalam kehidupan politik. Konstitusi Negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih pengertian konstitusi negara? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Konstitusi dalam artian sempit adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggara negara. Sedangkan pengertian konstitusi dalam artian luas adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sifat konstitusi negara memiliki dua sifat, yaitu yang pertama fleksibel dan yang kedua adalah rigid.
Sifat konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, sedangkan sifat konstitusi yang bersifat rigid adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Fungsi konstitusi negara. Yang pertama adalah landasan dalam penyelenggaraan negara, kemudian membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi warga negara. Hal yang dimuat dalam konstitusi diantaranya yaitu adalah organisasi negara, hak asasi manusia atau HAM, prosedur pengubah undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan ideologi negara, serta larangan mengubah sifat tertentu. Ideologi Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia memiliki ruang lingkup yang terkait erat dengan ideologi Pancasila. Ini mencakup yang pertama, pengenalan ideologi Pancasila, memahami 5 sila dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, persatuan dan kesatuan, mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman budaya. Yang ketiga, sejarah bangsa, mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, moral dan etika, pembelajaran nilai-nilai etika yang sesuai dengan Pancasila. Yang kelima, demokrasi Pancasila, pemahaman tentang demokrasi dan perwakilan dalam konteks Indonesia. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara, memahami konstitusi dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir, keluarga